bagaimana kita meluruskan niat kita. Dan meluruskan niat adalah pekerjaan sepanjang hayat. Dan ibadah kepada Allah nggak mungkin bisa diterima sama Allah kalau niat kita nggak lurus dan tidak benar kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai para ulama yang mereka disifati oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim dengan firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara para hambanya adalah para ulama. Perjuangan mereka untuk mengikhlaskan niat mereka hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Dan ini kebalikan dengan apa yang selama ini kita lakukan di dunia. Sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma asyaddu alayya, tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi diriku. Artinya gak ada sesuatu yang lebih sulit bagi seorang Sufyan Ats-Tsauri dibandingkan dengan pekerjaan untuk meluruskan niat. Fa innaha tataqallabu alayya, karena niat itu terus menerus berbolak-balik. Hari ini tadi pas mau berangkat pengajian niatnya lurus, mau dapat ilmu yang bermanfaat untuk menghilangkan kebodohan di dalam dirinya. Begitu sampai di tempat pengajian ganti niat. Karena apa? Gara-gara setan gepeng, gara-gara HP. Ada HP, ustadznya lagi ngomong di depan, di foto, cekrek, upload di media sosial. Lagi ngaji nih, ilmunya alhamdulillah bermanfaat gitu. Bayangkan, setan akan datang kapan saja menggoda niat kita dengan berbagai macam ibadah kita. Entah itu pengajian, entah itu orang lagi haji, entah itu orang lagi umrah. Lagi haji, lagi wukuf di Arafah. Orang-orang lagi berdoa kepada Allah dengan khusyuknya ketika wukuf di Arafah. Dan ini waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Orang-orang lagi berdoa, kita kemudian malah mendokumentasi acara orang lagi berdoa di live streaming dari Arafah. Ditulis captionnya, luar biasa, hati ini terenyuh lagi berdoa di Arafah. Iya, yang lagi berdoa memang orang lain. Dia lagi live streaming, gak berdoa. Lihat, meluruskan niat tidak mudah. Ketika berangkat haji, betul, niatnya lurus. Tetapi di tengah jalan, syaitan akan membelokkan itu semua. Lagi tawaf misalnya, berangkat umrah, niatnya lurus. Lagi tawaf, padat banget di area tawaf, karena pandemi sudah berakhir. Semoga pandemi segera berakhir. Kemudian kita live streaming, Masya Allah ya, ternyata di depan Ka'bah itu kita harus desek-desekan. Semoga Allah mudahkan ibadah kita. Luar biasa. Allah dengan mudahnya membolak-balikkan niat kita. Dan hati kita dengan mudah berbolak-baliknya. Maka dari itulah betul kata para ulama, tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk diluruskan, lebih berat untuk dibenarkan, lebih berat untuk diperbaiki daripada niat yang ada di dalam dada. Sesungguhnya niat itu cepat berubah. Sesungguhnya niat itu cepat bergeser dan bergerak. Maka dari itu kita harus terus-menerus memperbaiki niat kita. Terus-menerus belajar gimana caranya meluruskan niat kita. Belajar bagaimana caranya kita memperbaiki tauhid kita. Karena niat yang benar adalah sebuah turunan dari sebuah tauhid yang kokoh. Tauhid yang lurus. Dan ini menunjukkan akan arti pentingnya terus-menerus mengkaji tauhid. Rasulullah menjadi nabi, Rasulullah menjadi rasul selama 23 tahun. Dibagi dua fase, 13 tahun fase di Mekah, 10 tahun fase di Madinah. Selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah hanya bicara masalah tauhid. Hanya bicara masalah tauhid, gak ada bicara sholat, gak ada bicara puasa, gak ada bicara zakat, gak ada bicara haji, gak ada bicara jihad, gak ada bicara bangun masjid.
Tapi hanya satu kata aja, tauhid saja. Karena kalau tauhid sudah kokoh, suruh jihad gak akan mungkin mundur. Karena kalau tauhid sudah kuat, suruh infak, suruh sedekah, gak akan mungkin dia mikir-mikir untuk infak dan sedekah. Karena kalau tauhid sudah kokoh, suruh berangkat pengajian, tetap berangkat walaupun badai menghadang. Kalau tauhid sudah kokoh, apapun yang dialaminya, dia akan tetap berada pada pendiriannya yang semula, yaitu dia akan tetap beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan dirinya. Meluruskan niat bukanlah perkara yang mudah. Maka dari itu, di antara syarat diterimanya suatu amalan adalah hanya dua aja, nggak banyak-banyak. Yang pertama, kita harus ikhlas. Kita jadikan ibadah kita itu untuk mencari ridho Allah Azza wa Jalla semata. Karena gak ada faedahnya kita berinfak di jalan Allah dengan infak yang banyak. Gak ada faedahnya kita umrah berulang-ulang kali. Gak ada faedahnya kita haji bolak-balik. Gak ada faedahnya juga kita duduk di majelis taklim sampai catatan kita penuh kalau niat kita gak ikhlas untuk mencari ridhonya Allah. Kemudian syarat yang kedua agar ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah pastikan ibadah kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Salawat kita harus sesuai dengan salawat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua aspek ibadah kita harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua syarat itu saja. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah tegaskan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang sudah menciptakan kita untuk menguji kita. Hidup ini ujian. Sekali lagi, hidup ini ujian. Entah itu ujian kehidupan ataukah ujian keimanan, itu semua ujian. Ujian kehidupan misalnya, ada saudara kita yang pada saat ini terbaring menggunakan ventilator di saluran pernafasannya. Semoga Allah menyembuhkan mereka. Semoga Allah menjaga kita. Semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat wabah ini dari tengah-tengah kita. Misalnya, itu ujian kehidupan kita. Ujian kehidupan misalnya, pas lagi corona gini, ada yang punya warung. Omsetnya bukan lagi anjlok, tetapi ambles. Kalau ambles itu betul-betul masuk nyungsep ke dasar bumi. Sampai minus. Gak ada omset sama sekali. Dan itu yang kita rasakan semuanya. Gak bisa apa-apa dalam kondisi seperti ini. Itu ujian kehidupan. Allah menciptakan semua itu untuk menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kita. Dengan ujian kehidupan. Untuk menguji kita diantaranya dengan ujian keimanan. Kita diuji nih. Iman kita tetap lurus apa goyang di saat pandemi. Saat omset kita ambles, itu namanya ujian kehidupan. Tapi kalau saat omset kita ambles, kita langsung pergi ke dukun misalnya, itu sudah masuk dalam ujian keimanan. Kita diuji iman kita. Cari penglaris, melihara tuyul, babi ngepet, bakar dupa di depan dengan suatu keyakinan bahwa itu bisa mendatangkan suatu rezeki. Atau ada orang beli uangnya dikebas-kebas di dagangan kita, laris gitu misalnya. Itu juga ujian keimanan. Gak boleh kita kayak gitu. Yang ngasih rezeki adalah Allah. Kalau kita mengatakan laris-laris dengan ngibaskan uang kita ke dagangan kita, seolah-olah kalau kita nggak ngibaskan uang itu ke dagangan kita nggak laris dagangan kita. Maka dari itulah, di dalam dunia ini ada dua keujian. Ujian kehidupan dan ujian keimanan. Dan itu semua kita pasti dapat. Termasuk saat kita ingin meluruskan niat kita. Itu ujian keimanan. Kita semua diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan satu tujuan.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka saat mendengar ayat itu, murid-murid Fudail bin Iyad mengatakan, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Ini ujian keimanan. Kita diuji keimanan kita oleh Allah. Apakah ibadah kita ikhlas mencari ridho Allah atau enggak? Itu ujian keimanan. Kita diuji oleh Allah, apakah ibadah kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya atau tidak. Dan semua kita akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Yang terbaik di antara kita adalah yang paling ikhlas karena Allah, yang paling benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu yang paling benar. Dan itu semua adalah bagian dari ujian yang akan kita hadapi di dunia ini.